Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat Asifa, dimanapun Anda berada, kembali lagi di acara kesayangan kita, acara favorit kita, di ASQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita telah hadir narasumber yang merupakan sahabat saya, yang dulu sempat memimpin saya juga. Alhamdulillah sekarang diberi kepercayaan untuk memimpin di unit SMP. Beliau adalah Ustadz Hasan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah Ustadz. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga sahabat Asifa dari rumah juga lancar puasanya sampai waktu berbuka tiba. Oke, pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas materi yang cukup menarik. Materi yang memang sudah menjadi tanggung jawab bagi kita selaku pendidik ya Ustadz. Nah, tema yang akan kita angkat kali ini yaitu mengenai bulan Ramadan adalah pendidikan karakter. Bulan Ramadan, pendidikan karakter. Kenapa bisa dikatakan bulan Ramadan sebagai pendidikan karakter? Mari kita bahas materinya bersama-sama. Nah, sebelum itu Ustadz, sebenarnya apa sih arti dari karakter sendiri Ustadz? Boleh disampaikan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asyifa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita telah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita semua. Amin ya Allah. Dan mengkaruniakan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, karena itu penting untuk menghidupkan Ramadan dengan berbagai aktivitas positif. Berbicara tentang karakter, kita teringat kepada sosok agung yang tentunya memiliki karakter yang terbaik di alam semesta ini, yakni Nabi Muhammad SAW, yang dengan karakter terbaiknya itulah beliau mendidik keluarganya, mendidik sahabatnya, mendidik para muridnya, sehingga mereka memiliki karakter yang baik pula, karakter yang kuat, karakter yang unggul. Dengan karakter itulah, melalui perantara keluarga, sahabat, dan para muridnya, Islam pada masanya sempat mengalami masa kejayaan yang gemilang, di mana namanya dikenal ke seluruh penjuru dunia. Hingga hari ini Islam menjadi agama kedua terbesar yang dianut oleh sekitar 2 miliar penduduk bumi. Masya Allah. Karakter telah berhasil mengantarkan Usamah bin Zaid, seorang pemuda berusia 18 tahun, menjadi seorang panglima perang untuk menaklukkan pasukan Romawi, dan ini berhasil. Ya. Karakter telah mengantarkan Umar bin Abdul Aziz, seorang pemuda berusia 24 tahun, untuk menjadi gubernur Hijaz, dan ini berhasil. Karakter juga telah berhasil mengantarkan Imam Syafi'i, ya, seorang remaja berusia 15 tahun yang diangkat menjadi seorang mufti, pengambil atau orang yang berwenang menentukan fatwa-fatwa. Luar biasa. Kalau memang orang-orang atau pemuda-pemuda ini kosong karakternya, tidak akan mengisi posisi-posisi strategis di dalam Islam. Jadi karakter begitu penting. Lalu apa itu karakter? Karakter diambil dari bahasa Yunani, yakni charesin, yang berarti ukiran. Di dalam bahasa Inggris ini disebut dengan character, yang berarti sifat atau kebiasaan atau tabiat. Ya, lebih spesifik lagi, karakter adalah sifat-sifat kejiwaan manusia yang melekat pada diri seseorang. Tetapi karakter juga bukan hanya sikap dan perilaku kita. Ia merupakan pikiran kita, ia merupakan perasaan kita, dan moral kita sebagai manusia. Karakter tidak bisa muncul ataupun lahir begitu saja. Untuk membangun suatu karakter yang unggul, kita perlu melalui beberapa tahapan yang cukup panjang. Nah, tahapan-tahapan yang cukup panjang ini orang-orang mengenalnya dengan istilah pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter ini dibentuk bermula dari keluarga, di rumah oleh orang tua, kemudian di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Sehingga karakter terbentuk karena memang adanya peran dan pengaruh orang-orang sekitar kita. Betul. Seperti itu, Ustaz. Masya Allah. Jadi sangat penting sekali karakter untuk menentukan baik buruknya diri kita, itu ditentukan oleh karakter. Penanaman karakter
dari awal kita lahir itu udah bisa diterapkan karakter ya Ustaz. Betul. Nah, sekarang kita sangkut pautkan kepada pendidikan tadi yang Ustaz katakan ada pendidikan karakter. Sebenarnya seberapa penting sih pendidikan karakter kita tegakkan, kita sampaikan ke peserta didik kita atau ke sahabat Asipa di rumah? Silakan Ustaz. Manusia ini kan makhluk yang dilengkapi dengan kekuatan akliyah, kekuatan akal. Betul. Selain itu, manusia juga punya hasrat dan hawa nafsu yang tidak terbatas. Kalau manusia nggak punya kontrol atas dirinya, ia nggak bisa mengendalikan dirinya, ia akan berubah menjadi hewan yang buas, yang menakutkan. Gitu. Dan ini bisa menyebabkan kehancuran yang besar bagi umat. Gejala ataupun peristiwa-peristiwa ironi yang berkaitan dengan karakter yang mudah kita temui di lingkungan kita lah. Di negeri ini kita tahu bahwa mungkin ketika era COVID, Indra tahu ada seorang menteri yang tertangkap basah menyelewengkan dana bantuan sosial senilai 32 miliar. Bayangkan. Ini kan bukan persoalan akademis, ini persoalan karakter. Kalau berbicara tentang akademis, menteri itu kurang pintar seperti apa? Beliau kan juga pengusaha ya. Atau yang terbaru sekarang kita temukan di berita-berita di media sosial, ada seorang rektor universitas yang tega menjual kursi kepada calon mahasiswa kedokteran. Ketika di OTT oleh KPK, ada sekitar 5 miliar hasil suap itu ya. Ini kan persoalan karakter. Nah, lalu seberapa penting karakter ini dibentuk? Penting. Karena kalau pendidikan karakter ini tidak dilakukan, maka tatanan kehidupan akan hancur. Pendidikan karakter diberikan supaya tatanan kehidupan manusia ini selaras, harmoni, dan berjalan sesuai dengan fitrahnya. Bukan hanya itu, karena memang Allah juga memerintahkan kepada kita untuk bersyukur, bersabar, menghormati orang lain, berbuat baik kepada orang tua, dan lain sebagainya. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penting. Masya Allah, sangat penting sekali ya. Nah, pernah saya juga dengar bahwa sebenarnya manusia itu terdiri dari sifat yang binatang ya. Sifat binatang itu terdapat pada jiwa manusia. Tergantung kita penanaman karakter itu. Kalau kita dari dini menanamkan karakter-karakter yang baik, yang sesuai dengan Rasulullah tentunya, insya Allah sifat binatang kita akan tertekan dan kita tidak akan menyelewengkan hal-hal yang bukan hak kita seperti yang dijelaskan oleh Ustadz tadi. Betul. Nah, Ustadz, tadi sudah dijelaskan bahwa pendidikan karakter itu sangat penting. Namun ketika kita berada di bulan Ramadan, kita menginginkan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang identik dengan perbaikan karakter. Nah, menurut Ustadz, Ramadan kenapa bisa dikatakan identik dengan bulan pendidikan karakter? Oke, yang pertama karena Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk melakukan ibadah saum. Ya. Untuk apa? Supaya orang-orang yang beriman, supaya kita ini selain hanya beriman, tetapi juga naik derajat kita menjadi level orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa ini kan perlu adanya usaha. Usaha apa yang kaum muslimin lakukan? Selama Ramadan mereka berpuasa selama 30 hari. Dan di dalam puasa ini kan ada proses belajar. Ketika dikaitkan dengan belajar ini dikaitkan dengan puasa ini dikaitkan dengan proses belajar, maka belajar ini kan merupakan bagian dari integral pendidikan ya. Betul. Sehingga identik. Ramadan ini identik dengan bulan pendidikan. Pendidikan apa saja yang bisa kita temukan? Bukan hanya pendidikan karakter saja yang bisa kita temukan di dalam bulan Ramadan. Ya, di dalamnya selain pendidikan spiritual melalui ibadah sholat, mengaji, puasa, dan lain sebagainya, kita juga Ramadan mengajarkan kita pendidikan kesehatan. Betul. Di mana kita diberikan jadwal untuk kapan kita boleh makan, kapan kita harus berhenti makan, dan ini melatih organ-organ tubuh kita untuk lebih sehat, membersihkan ya. Betul. Asupan makanan yang terbatas berpengaruh kepada energi yang terbatas. Energi yang terbatas berpengaruh kepada kita, kepada pikiran kita, kepada hati kita untuk memilah dan memilih aktivitas mana yang perlu dilakukan. Betul. Ramadan juga mengajarkan kepada kita pendidikan sosial. Ya, bagaimana kita berempati kepada saudara-saudara kita yang kekurangan secara ekonomi. Ada zakat, ada sedekah, ada infak di dalamnya. Kemudian Ramadan juga mengajarkan kepada kita pendidikan atau ilmu astronomi,
Di bulan Ramadan kita dipaksa tahu dan mencari tahu bagaimana orang-orang di sana menentukan awal bulan dan akhir bulan ya. Ada hilal yang sering disebut di bulan Ramadan. Kemudian Ramadan juga mengajarkan kepada kita pendidikan emosional. Kita dituntut untuk sabar, Ustadz Indra. Ya, ketika Ramadan ada banyak rumah makan yang buka di siang hari, menimbulkan aroma yang sedap gitu ya, disertai dengan jejeran kaki di balik tirai itu sembunyiin ya. Luar biasa ya. Kita harus menyikapinya seperti apa. Nah, jadi karena tadi ya, karena banyak di bulan Ramadan ini banyak belajarnya. Ya, jadi identik bulan Ramadan ini dengan bulan pendidikan. Oke, Masya Allah. Nah, hal tersebut juga secara tidak langsung menjadikan kita orang yang bertanggung jawab dalam menerapkan pendidikan tersebut terhadap peserta didik atau sahabat Asipa di rumah. Nah, maka dari itu mudah-mudahan sahabat Asipa dan kita juga bisa sinergi, bisa saling mencari tahu dan saling mendorong ke dalam hal-hal yang baik dan bernilai pendidikan tentunya di bulan Ramadan ini. Nah, Ustadz, kadang kita ketika ingin mencapai target tersebut, mungkin kan ada keberhasilan dan ada kegagalan. Bagaimana untuk meminimalisir kegagalan tersebut agar pendidikan karakter di bulan Ramadan ini kita raih nih? Oke. Seperti apa nih? Ada kiat-kiatnya atau seperti apa? Silakan. Oke. Yang pertama, Ustadz Indra, perlu adanya niat ya. Niat ini kan datangnya dari hati, dari dalam internal kita. Kemudian yang kedua adalah perlu dukungan eksternal kita, orang-orang terdekat kita, lingkungan kita. Yang ketiga, ini kita harus memiliki pengetahuan moral. Dalam istilah psikologi disebut dengan moralitas, knowledge. Di dalamnya ada pengetahuan tentang moral. Di mana bisa diperoleh pengetahuan moral ini? Di sekolah. Di rumah juga bisa. Bagaimana guru-guru mengajarkan tentang pendidikan agama, pendidikan budi pekerti kepada anak-anaknya. Kemudian yang keempat, yakni ada sebuah upaya di dalam diri kita untuk merasakan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Ini yang dinamakan dengan moral feeling. Peka ya, kepekaan. Betul. Bagaimana caranya untuk melatih kepekaan kita gitu ya. Kepekaan manusia. Kita bisa melakukan dengan cara-cara sederhana. Misalkan kalau kita mendengar sebuah berita sakitnya orang yang kita kenal, kerabat kita, sahabat kita, kita diajarkan untuk mendoakannya. Berempati. Ya, karena moral feeling ini kaitannya dengan empati, nurani, dan cinta kasih sayang. Ya. Betul. Jadi diajarkan, dipaksa. Kalau misalkan mendengar berita tentang kematian orang yang kita kenal, ya kita berusaha untuk mendoakannya. Seperti itu, ya, moral feeling. Kemudian selain moral feeling, ada juga kita sudah merasakan, tapi kita juga harus mempraktekannya dong. Nah, inilah yang disebut dengan moral action. Jadi setelah kalau tadi di moral feeling kita hanya sebatas mendengar kabar berita sakit, hanya sebatas mendoakan, mendengar kabar berita meninggal dunia kita hanya sebatas mendoakan, di moral action ini kita mungkin bisa terjun lebih dalam. Misalkan kita datang menjenguk ya. Kalau misalkan ada kabar yang meninggal dunia itu bukan hanya sekedar datang melayat berdiri saja, coba tapi kita lakukan yang lebih spesifik, misalkan izin dulu ikut memandikan jenazah, atau ikut menandu jenazah, atau ikut terjun langsung ke dalam liang lahat gitu ya. Nah, ini akan melatih moral action kita. Nah, kalau itu dilakukan, insya Allah karakter kita akan terbentuk, Ustaz Indra. Masya Allah, alhamdulillah pembahasan sangat padat. Insya Allah materi yang kita sampaikan penuh dengan ilmu. Nah, berdasarkan pendidikan tadi kan sebenarnya pendidikan itu melahirkan dua ya, ada adab dan juga ilmu. Nah, kan di sini kita sudah tahu, kita sudah menekankan bahwa yang terpenting adalah adab sebelum ilmu. Nah, karakter ini sangat erat kaitannya dengan adab tentunya. Nah, mudah-mudahan sahabat Asipa lebih mengutamakan adab dibandingkan dengan ilmu. Karena orang yang beradab akan bisa mengendalikan ilmu. Tetapi orang yang berilmu belum tentu bisa menguasai adabnya. Seperti itu. Nah, seperti biasa Ustadz, di penghujung acara ini, sahabat Asipa nanti akan diberikan closing statement dari Ustadz agar sahabat Asipa di rumah bisa lebih memaknai, lebih menerima tentang materi yang telah kita sampaikan. Silahkan Ustadz. Oke, terima kasih Ustadz Indra. Sahabat Asifa yang dirahmati Allah,
jihad melawan hawa nafsu ini kan jihad terbesar. Kalau kita menginginkan kemenangan di setiap medan jihad, maka kita harus menjadi pemenang terlebih dahulu dalam jihad melawan hawa nafsu kita. Kalau kita tunduk pada nafsu-nafsu kita curahkan tujuan kita kepada nafsu-nafsu kita tidak bisa mengontrol perilaku buruk kita, maka kita termasuk orang-orang yang tidak akan mampu memperbaiki karakter masyarakat. Bukan hanya itu, lebih parahnya mungkin kita akan ikut andil dalam merusak tatanan kehidupan masyarakat. Sahabat Asyifa yang dirahmati Allah, Ramadan menjadi momentum terbaik untuk jihad melawan hawa nafsu. Berpuasalah dengan ikhlas, niatkan puasa ini semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, dengan harapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita rahmat dan hidayahnya, sehingga kita terlahir menjadi insan-insan yang suci, insan-insan yang unggul, insan-insan yang berkarakter dan berguna bagi bangsa dan negaranya. Seperti itu, Ustaz Indra. Masya Allah. Alhamdulillah pesan terakhir tadi sangat menginspirasi. Mudah-mudahan sahabat Asyifa bisa tetap menyaksikan episode-episode selanjutnya hanya di ASQ Podcast, podcastnya Asyifa Kolbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.